Rombongan pelajar anggota drum band di Pamekasan menjadi korban kecelakaan setelah pick up yang ditumpanginya terguling karena sopir ugal-ugalan. Sementara truk box menabrak sepeda motor yang hendak menyeberang di Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Ugal-ugalan di sepanjang jalan, seorang sopir mobil pickup gagal mengendalikan kendaraannya hingga oleng di tikungan tajam di Pamekasan, Jawa Timur, Senin pagi. Mobil tersebut tengah membawa rombongan pelajar pemain drum band yang berjumlah 15 orang. Sebelum terguling, mobil pickup tersebut sempat membentur tiang teras rumah warga. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Suryono menjelaskan 10 orang terluka dan 2 orang dalam keadaan kritis. Pengemudi diduga melarikan diri dan saat ini dalam penanganan Satlantas Polres Pamekasan. Penanganan kecelakaan oleh warga masyarakat. Warga menyelamatkan 3 pelajar SMP korban kecelakaan lalu lintas yang ditemukan di jurang pinggir Jalan Kobang, Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada Senin pagi. Menurut saksi, ketika korban ditemukan di dasar jurang sedalam 10 meter. Saat ditemukan, 2 korban dalam kondisi pingsan, sementara 1 korban lain masih sadar. Mereka lantas dibawa ke Rumah Sakit TMC, Kota Tasikmalaya. Pihak rumah sakit menyebut selain luka di kepala, salah satu korban menderita patah tulang tangan akibat benturan keras. Saksi mata menyebut sebelum kecelakaan, sepeda motor korban melaju tanpa kendali saat melintasi turunan curam. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Tejo Reno menyatakan polisi masih menyelidiki kecelakaan ini. Sebuah kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah, Senin pagi. Truk box dengan nomor polisi AB8343 MH yang melaju dari arah Sampang menuju Wangon menabrak sepeda motor yang hendak menyeberang. Tabrakan yang kencang membuat truk oleng dan baru berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor yang diketahui masih seorang pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian. Bangkai truk beserta sopir diamankan di Mapolresta Banyumas. Kasus kecelakaan maut tersebut saat ini telah ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia. Pesulap Indonesia Oge Artemus ditangkap polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan menanam sejumlah batang pohon ganja bersama rekannya. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang diduga bandar ganja ditangkap polisi. Selain kedapatan menyembunyikan sekarung ganja di semak pesawahan, sekitar tersangka juga mengaku mendapat kiriman 11 kg ganja dengan modus COD jasa ekspedisi. Dengan tangan di borgol, pesulap Oge Artemus bersama rekannya Senin sore dibawa petugas ke klinik Dokes Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin. Pesulap bernama asli Oge Setiawan itu ditangkap pada Jumat sore saat berada di luar kota oleh Unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Oge ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan menanam sejumlah pohon ganja. Sementara rekannya telah ditangkap terlebih dahulu pada Rabu pekan lalu dengan sejumlah barang bukti pohon ganja yang ditanamnya. Satu orang, inisial OA, terkait dengan kepemilikan tanaman ganja. Beliau ini siapa, Pak? Beliau, menurut informasi, beliau adalah salah satu pesulap yang peraih rekor muri. OA itu Oge Artemus. Ya, betul. Kini Oge Artemus dan rekannya masih dalam pemeriksaan petugas Unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jajaran Sat Narkoba Polresta Bogor meringkus seorang bandar narkoba berinisial U di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat pada 20 Agustus lalu. Meski sempat terkecoh, petugas berhasil menemukan bukti sekarung ganja yang disembunyikan dalam semak persawahan sekitar. Penangkapan bandar berkedok tukang rongsok ini bermula dari aduan warga yang curiga melihat pelaku membuang karung misterius di sekitaran persawahan hingga melapor pada petugas. Dari hasil pemeriksaan pada Senin siang, tersangka mengaku dapat kiriman ganja sebanyak 11 kg dengan modus COD melalui jasa ekspedisi. Rencananya pelaku akan menyebar daun haram tersebut ke wilayah Jabodetabek, Sukabumi, dan Cianjur. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan hingga kini polisi masih memburu jaringan bandar besar ganja
yang diduga berasal dari luar pulau. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.